Ini contoh sesat ya, kowe aja melok niru. Saking ra taune sinau kiai-kiai sing pidato. Orang Islam harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya dihormati? Mana ada kiai itu harus dihormati? Nak kiai waras kemudian diridani pangeran, kepengen kok di, itu sesat ya fatwa. Mana ada target Islam supaya orang itu dihormati? Terus bilang harus kaya. Memangnya Faris ra kepen kaya, itu kan ijabu malam yajib. Kabeh wong kepen sugih diwajib tuh memangnya. Diwajib nolah ora bakat juga apa opo. Iya ngawur. Tapi berhubung sing ngrungokno ku ya ora pinter, sing ngomong ya ora pinter ngono ku ya ora piye-piye. Ya mau ya tetep disangoni, dihormati, tolak al-badru alaina terus dicucup jare warasatul apa? Iya, kacau kabeh. Ya ana wong ilmune ra sithik, mulange akeh malah bahaya meneh. Apa meneh wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur, jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin tapi goblok, takoki ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Wis padahal Nabi urung pirsa, urung menangi fadallu wa wis adallu untuk duwe, malah Nabi ngamuk neh malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka, bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya Nabi ku nek ana wong goblok fatwa, dalu adalu wis duka. Iki wa adalu jek entuk sangu jek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Oh coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye. Kulo niku sering tuh undangan teng Mesir napa teng Maroko sering mboten ati tuki. Ya ora krana sombong, ya ora krana sufi, ora kepengin. Mbah sampean es tuwa saiki ora pati kepengin. Ya diprovokasi, ini penting Gus untuk jaringan ulama global. Jaringan sampai Allah aneh-aneh. Al-Fatihah. Yes, dereng ngaos utamanipun Matihai sedanten masaya kajen sedanten ya, termasuk guru-gurune saking sarang atau yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari sekian kitab sing dikaji Mbah Sahal juga beberapa kiai kula waos nggih. Mengke kula waca urut niki Mu'dhamul Ashab. Aktsaru ashabil imam at-tabi'ina lahu fi madhhabi. Wa fi hadza tarsyikhun ila anna ar-Rafi'iyya awwalu man ibtakara tarjih wahidin al khilafat al-muta'addidah. Jadi sebetulnya Rafi'i sama Nawawi itu dari segi periode itu keren Imam Rafi'i. Ya seorang lagi dari segi periode itu keren Imam Rafi'i karena Nawawi yang ikut Rafi'i bukan dibalik Rafi'i yang ikut Nawawi. Ila anna Rafi'a iku awaluman kawitane wong ibtakaro kang isu-isuan sapa man. Cara sakniki pionir. Isu-isuan sapa man tarjih wahidin ing mentarjih salah siji minal khilafat sing pira-pira khilaf al mutaaddidati kang beda-beda. Terus mriki diterangaken wa tabi'alan anut hu ing ar-Rafi'iyah anut dalam tradisi tarjih sapa An-Nawawi Imam Nawawi alaihi ing atase tarjih. Niku wis sare pesene Gus Rasin ana sing kon maca sing pinter ben kira isin, anak muridé goblok mesti gurune sing tak anggap luwih goblok. Salah metode berarti napa? Salah metode. Maca catelu nak pinter ya tak anggap sebab warai nak goblok asli. Ma ziyadati tamyizil aqwali sertane nambahi bedakno pira-pira kaul wa khairiha lan liyane aqwal. Ya jelas ya, justru Rafi'i yang pertama punya tradisi mentarjih khilafat al-muta'addidah terus wa tabi'ahu an-Nawawi. Nah di Jawa karena sering idah talafan Nawawi war Rafi'i kudiman Nawawi terus di Jawa lebih banyak orang bernama apa?
Nawawi. Itu seakan-akan Nawawi itu lebih dulu ketimbang Rafi'i. Ndak, itu keliru itu. Imam Nawawi itu di banyak hal itu justru ngikuti Imam siapa? Rafi'i. Jelas ya, wa tabi'ahu an-Nawawi wa tabi'ahu an-Nawawi ali ma'aziyadati tamyisil aqwal wa ghairiha. Wala alaman lan menawa te wong benahuma kang antarane Rafi'i lan Nawawi fit tarjih ing dalam tarjih iku kadalika kaya mengkono-mengkono Nawawi mesti kadalika ma'aziyadati tamyizil aqwal wa ghairiha. Wa hum taiman sing benahuma iku salah satu nono telu. Wa hum taiman sing benahuma iku salah satu nono telu. Lah niki mulai sanad fa innan Nawawiyya iku akhadha anil Kamal Sallar wa huwa anil Imam Muhammad sahibi Syamil as-Saghir wa huwa anis Syekh Abdul Ghaffar al-Qaswaini sahibil Khawis Saghir. Jadi ada karangan Asy-Syamil as-Saghir, ada karangan Al-Khawi as-Saghir. Itu pengarangnya beda. Terus wa huwa anil Imam Ar-Rafi'i. Jadi jelas ya, Nawawi itu junior ya. Nawawi dari segi periode itu junior. Nawawi ngaji sama Kamal Sallar, terus ngaji sama Imam Muhammad sahibi Syamil, ngaji sama Abdul Ghaffar al-Qaswaini, baru wa anil Imam Ar-Rafi'i. Wa an Muhammad bin Yahya wa an Muhammad al-Ghazali wa al-Ghazali wa an Imamil Haramain wa Imam Haramain wa an walidihi Muhammad al-Juwaini. Terus Imam Juwaini yang mbah gurunya Imam Ghazali ya, karena Imam Ghazali ngaji Imam Haramain, Imam Haramain ngaji sama Muhammad al-Juwaini, berarti Imam Ghazali itu cucu muridnya Imam Juwaini. Kayak saya dengan Mbah Zubair itu cucu murid, karena saya ngajinya sama Mbah Mun. Kayak jenengan itu sudah cucu murid sama Mbah Zubair karena harus lewat Mbah Sahal. Wa huwa an Abi Bakar al-Qaffal al-Maruzi. Ya, jadi tradisi di pondok yang kadang ngomong sakarepe dhewe karena enggak tahqiq. Oh, ikut terima pendapatnya Qaffal, itu keliru. Imam Qaffal itu senior. Imam Qaffal itu apa? Senior, gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya anak-anak itu kalau khilaful Qaffal itu enggak dianggap, ngirane Qaffal itu tanggamu, itu keliru, sesat itu. Qaffal itu keren, apa Qaffal itu keren karena gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya di pondok-pondok itu diabaikan, terima pendapatnya Qaffal, itu keliru itu. Wa an walidi Muhammad Al-Juwaini wa an Abi Bakar al-Qaffal al-Maruzi. Wa Nabi Zaidin al-Maruzi. Wa an Ibni Suraijin. Ibnu Surat terkenal tuh. Wa Nabi Sa'id al-Anmati. Wa anil Muzani. Terus wa anil Imam Syafi'i rahimahu wa ajmain. Ya, setelah Imam Syafi'i tentu kita tahu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Zuhri, terus Abdullah bin Umar, kadang Nafi' Abdullah bin Umar, dan banyak si tokohnya sahabat, terus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya setelah siapa? Imam Syafi'i kan gampang, Syafi'i, Imam Malik yang paling terkenal, terus Imam Zuhri. Imam Malik itu istinad paling sering beliau pakai itu Imam Zuhri. Imam Zuhri itu menangi Nafi', menangi beberapa tabi'in, terus periode apa? Sahabat, terus ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kok clear ya. Terus itu kan tadi dari Imam siapa? Nawawi sampai Rasulullah. Sekarang yang sanadnya Mbah Sahal misalnya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, terus Sohibul I'anah, napa? Sohibul I'anah. Ya saya ulang lagi ya, misalnya Mbah Zubair, Mbah Sahal ya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus dari Syekh Mahfud At-Turmusi, terus langsung dari Sohibul I'anah. Nah ini sanad yang ditulis Syekh Mahfud di kitab beliau Hasyiatut Turmusi. Ada yang baca At-Tarmasi. Gitu rungokno mawon iki mengke. Dawe Syekh Mahfud At-Turmusi, tadi kan kita hanya mendapatkan dari Qalyubi itu minan Nawawi ila Syafi'i, apa minan Nawawi ila Syafi'i, kan kita belum punya sanad yang minna ilan Nawawi, apa minna ilan Nawawi. Dawe Abu Bakar As-Syato, dari Sayyid Abu Bakar As-Syato, qad akhadtul fiqha bi taufiqillahi ta'ala an syekhina maladina almarhum bi karamilladil ata Maulana Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syato. Ini yang punya kitab I'anatut Thalibi. An Syekhi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ya, jadi yang benar itu bukan Zaini Dahlan, Ahmad bin Zaini Dahlan. Tapi adarnya ke Jawa, Sayyid Abu Bakar Syato muridnya Zaini Dahlan itu sebetulnya salah kaprah. Yang benar itu muridnya Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi namanya itu
Ahmad, tapi terkenalnya memang langsung Syekh Zaini Dahlan. Kayak istilah di kajen kan sering salah, Abdullah Salam. Mesti Abdullah Zain, Abdullah Salam itu yang Abdullah Sepuh, no? Tapi wong muni ini Abdullah Salam. Abdullah itu Abdullah Sepuh. Yang kemarin itu Abdullah no? Zain. Ya sama seperti istilah Mbak Mutamakin. Mbak Mutamakin itu tidak nama, asmane itu Ahmad. Asmane itu Ahmad, terus tamak kanafi makomi, orang menyebut apa? Mutamakin. Terus akhirnya terkenalnya apa? Mutamakin. Ya Bapak Haris, wong darani guru, sini wong nganggur terus mulang ngono. Ora nganggur ya ora gelem. Sejal Pak Haris kalau ngangkat jadi deputi gubernur BI langsung ra mulang. Atau pegawai bank BCA langsung mulang apa? Jadi mulang itu kadang dalil nganggur ora kok dalil istiqomah. Nyatane nanti kayak pekerjaan ya langsung. Atau jajal jadi pengurus NU pusat dan langsung ra mulang. Jadi mulang ya ibadah mergo orang nganggur ora usah di nemen-nemen. Ya jelas ya, dados yang benar itu asmane itu Ahmad yang gurunya Abi Bakar Satono bin Zaini Dahlan. Terkenalnya Sayyid Zaini Dahlan. Anisya Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Anisya Muhammad Ali Asy-Syanwani, An Isa Al-Barawi, An Muhammad Ad-Dafri, An Salim bin Abdillah Al-Basri. Niki pun terkenal ya, An Walidi Abdillah bin Salim Al-Basri, An Ali Shibromilisi. Biasanya kiai kajian macam apa? Shibromilisi atau Mulasi? Apa Malisi? Wa an Mansur At-Tuhi an Syekh Sultan Ahmad bin Salamah an Ali Az-Zayyati an Syekh Umairah. Niki pun Umairah sini. Wa Syarih Ibnu Hajar Al-Haytami wa Syamsir Romli wa Syihab Ar-Romli. Jadi yang satu tokoh dulu itu Ibnu Hajar Al-Haytami sama Imam Romli, itu satu tokoh. Makanya di tokoh itu ada khilafnya Ibnu Hajar dan Imam siapa? Romli di tokoh itu. Terus Ibnu Hajar itu semuanya ngaji an Syekhil Islam, yaitu Syekh Abi Zakaria Al-Ansori. Terus Anil Hafid Ibnu Hajar. Jadi Zakaria Al-Ansori itu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya yang Sohibu Fathil Bari, Sohibu Fathil Bari. Jadi an Syekhil Islam Anil Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya itu yang ngarang Fathul Bari. Anil Wali Al-Iraqi, An Wali Tizan Al-Iraqi. Wali Al-Iraqi itu yang mentakhrid hadis dalam Ihya. Jadi takhrid yang dalam Ihya itu kan ditakhrid. Nah, itu yang ngarang Wali Al-Iraqi. Anil Ala bin Attar. Ala bin Attar itu pengarang usul fikih. Nah, itu terus Anil Imam An-Nawawi. Ya Anil Imam An-Nawawi ya terus sama ini Anil Kamal Salar, ada yang baca Salar Al-Irbili An Muhammad bin Muhammad, terus ini sudah sama. Ya jadi sudah sama seperti yang di kitab Qalyubi ini ya, terus sama terus. Ya terus niki napa sanad itu adalah Abuna Firroh, bapak kita Firroh. Saya tunjukkan supaya sampean ngerti. Jadi biar gak salah istilah ya tadi apa beberapa santri itu disebut Imam Qofal itu kok gak keren. Ngawur banget. Imam Qofal itu keren, gurunya Imam siapa? Juwaini, jadi sepuh. Ya kayak orang yang nekuni tafsir itu Imam Mujahid itu keren karena Mujahid itu langsung muridnya Ibnu Abbas. Tapi karena mungkin gak nekuni dikira yang keren itu kayak Syekh Nawawi, kayak Syekh Imam Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Itu keliru. Sebetulnya itu semuanya yang kayak Imam Mahalli, Imam Suyuti itu semuanya mengambil dari Imam siapa? Mujahid. Karena Mujahid ini murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Jadi gara-gara keliru itu terus karu-karuan. Ya jadi Rafi'i sama Nawawi itu secara periode itu dulu Imam Rafi'i, dan metode karangannya Imam Nawawi itu justru ngikuti metodenya Imam Rafi'i. Tapi karena kita dididik model kitab Fathul Mu'in yang kalau idah talafan Nawawi war Rafi'i kudiman Nawawi, terus kowe iku model itu menang kalah. Kan sing sering dimenangno iku Nawawi, terus akhirnya kabeh wong jenenge Nawawi, mereka mau jeneng sing kalah sapa? Rafi. Iku wis keangkuhan niku wis rontok salah kaprah. Mun clear ya itu sanad. Saniki kula waca napa mukaddimah, kula waca Arab tok. Kitab niki kitab
Mahalli terkenal ya. Ya gemawon dadi Minhajut Thalibin terus dadi Kanzur Raghibin tapi terkenal itu napa? Mahalli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala in'ami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi. Hadza iku ma perkara daat kang dorong ilahi apa hajatul mutafahimina. Kebutuhane wong-wong sing kepengin paham atau maksa paham. Mutafahim itu wazannya itu tafa'ala, itu takalluf. Jadi kalau dalam bahasa kita, bahasa Kiai Jawa, ya tasajja'a itu kan tidak kendel tapi maksa kendel. Berarti ta'allama itu tidak tahu memaksa tahu. Terus makna murad itu belajar. Ya seorang sebetulnya ta'allama itu ikut wazan tafa'ala, itu litakalluf. Kayak tasajja'a itu maknanya apa? Takallafa as-saja'ata wa laysa fihi saja'atun. Jadi misalnya tasajja'a Zaidun itu artinya Zaid memaksakan kendel padahal dia sebetulnya tidak orang kendel. Berarti ta'allama Zaidun ya Pak. Takallafa al-ilma wa laysa fihi ilmun. Sebetulnya dia memaksa tahu tapi sebetulnya tidak tahu. Makanya terus di makna murad wong sing belajar apa wong sing belajar. Jadi belajar itu maksa tahu. Makanya kalau sak kubri itu ya belum belajar kan tidak takallafa. Oh ngaji karek maknani terus Pak Haris nganggur terus jadi ustad itu enggak orang yang baik itu wong itu. Dengan tok tapi belum baik itu. Itu kalau cerita Pak Kures Shihab itu. Saya kebetulan nanti itu mau ke Jakarta besok saya mau ketemu beliau kalau cerita itu. Kalau jadi kiai itu yang benar memang belajar. Kalau enggak belajar jangan jadi kiai. Bisnis apa jaga gagal terus jadi kiai itu yang jadi kacau. Banyak kan orang bisnis apa gagal terus ngustad. Makanya ini dites coba Pak Haris itu kon nawani jadi direktur apalah direktur apalah kok lembaga keuangannya Gus Rosin atau apa terus jajal sih mulang tau orang kayaknya pasti ndak jajal kayak dasi kayak sepatu gajinya 10 juta suita itu rasa Mbak Atalis serap penting. Nah, baru kayak nganggur niku terus alhamdulillah niku terus ya gak apa-apa kan apa yang nganggur pelariane mulang kan pelariane ning dugem malah repot. Lah fahima juga sama. Fahima itu kalau orang memaksakan faham jenis tafahaman apa memaksakan faham. Nah, terus di mana nih belajar. Jadi sebetulnya makna-makna di Jawa itu sudah makna modifikasi, ya makna apa? Modifikasi. Jenengmu nganggo Haris nganggo Sintas sa. Abdullah Haris. Lah nganggo Sintas sa kok. Kak. Oh, Kak. Zakul Asma. Gak jelas kabeh nganggo. Pak Warodi ora santriku, mulane kula Haris iku santriku, lha itu kula roh cilik. Ngerti-ngerti kok dadi guru kondang ning kajen. Lah jelas mergo nganggur, sing jelas utamane iku mergo. Tapi ya apik nganggur kok pelariane mulang ya. Kayak orang rabi loh. Kenapa rabi? Aku ya sing gelem ora kok pilihan. Milih sing ideal. Geleme sing iku ya wis rabi ora ono sing. Ono wong rabi mergo pilihane ora ono. Rabine kangkang mergo sing gelem pilihane ora iku. Mesti bapak rasa santri sing bapak lah milih kang ya mergo sing gelem ora kok pilihan. Ya mutafahim dari kata apa? Fahima terus wazan tafa'ala jadi apa? Tafahama berarti takallafa al-fahman apa takallafa al-fahman. Di minhajil fikhi min syarhin sing yakhulu al-fadhah atau yahallu al-fadhah. Mana yakhulu sing ngudari al-fadhah. Jadi khalla yakhulu maknane ngudari atau manggon. Tapi semeniki sing maknane ngudari. Yang baca yahallu ya banyak. Wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu. Wa yubayyinu lan jelas napa syarah muradahu wa yutammimu mufadahu ala wajhin latifin. Jadi kata Imam Mahalli kitab ini nyarai kitab Minhajut Thalibin dengan syarah sing min syarhin yang mengurai lafadznya menjelaskan muradnya wa yutammimu mufadahu nyempurnakno
faedah-faedah sing tersimpan ala wajhin latifin kholin kang sepi anil haswi saking seselan. Haswen itu kata yang bukan penting. Terus watatwili lan barang sing berlebihan dawa. Hawen tur ingkang mengku lid dalili maring dalil. Wa ta'lili lan alasan. Jadi kitab ini Imam Mahali maksudnya kitab ini nanti akan menjelaskan dalil-dalilnya. Hawen lid dalil wa ta'lil. Ta'lil itu argumentasi hukum. Wawahu as'alu ta wawaha as'alu gesami. Wawaha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Wawaha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Sampeyan maknani mubtada ge angsal, sampeyan maknani maf'ul muqaddam ya angsal. Biasanya kiai-kiai itu pakai maf'ul muqaddam. Wawaha ing Allah as'alu nyuwun ingsun ayan fa ento paring manfaat sapa wa bi lan hadal kitab wa wa ta'awu hasbi iku kecukupan ingsun. Wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu dat sing dipasrai huwa tegese utai Allah. Ya kalau maknanya nek wal wakil saya minta anak-anak Mahatali itu yang standar gitu. Semua kiai Jawa itu kalau maknanya itu ngikuti yang di Jalalain itu. Nikmah itu khobar muqaddam, setelah itu fa'il. Terus al-makhsus bil madhi awid dzam itu dibuang. Jadi misalnya nikmal wakil huwa, misalnya wa bi'sal masir hiya, sesuai konteks. Biasanya Allah kalau nyebut neraka kan ditutup apa? Wa bi'sal masir. Jadi wa bi'salan iku elek banget apa al-masiru gon bali hiya utawi jahannam. Jadi ngikuti yang partai kedua yang satar bed keduanya alfiyah. Wa yuzkarul makhsusu ba'du mubtada au khabaris min laisa yabdu abada. Tapi biasanya adanya kiai Jawa itu tidak ngikuti yang kedua itu, ngikuti yang apa? Nikma bisa itu khabar muqaddam, setelah itu fa'il. Nanti al-makhsus bil madhi awid dzambi apa dibuang. Berarti misalnya nikmal abdu iku sak bagus-bagusnya sapa al-abdu kawula huwa tegese uti ayyub utawa di Quran kan sering ada kata apa? Nikmal abdu huwa misalnya. Yang maksud bil dzammi misalnya bi'sal masir hiya. Itu hampir semua tradisi kiai Jawa, tapi sebetulnya itu tidak harus masih ada pilihan-pilihan yang lain. Qala al-musannifu rahimahullah. Niki yang menceritakan masih tagnya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Aftatihu alhamdulillahirabbil alamin. Ya min siyaghil hamdi. Ya ta alhamdulillahirabbil alamin ku min siyaghil hamdi, setengah saking sigat-sigat pujian. Wa wa tekang aran hamdun iku alwasfu nyifati bil jamili kelawan apik. Idil qasdu krana te tujuan biha kelawan ikilah sigat alhamdulillah iku as-sana'u ku ngelem ala wahi ing atase Allah taala bimat muniha kelan kandungane jumlah min annahu dilem sanging sak temene Allah malikun zat sing miliki di jamil hamdi maring sekabehane pujian minal khalqi sanging makhluk au mustahiqun utawa Allah iku zat sing berhak li ayyahmadu supaya muji sapa ngakeh ing Allah. Dan ini terus dawuhe Imam Mahali kelihatan beliau memang belajar betul. Lal ikhbaru ora kok gawe kabar bidzalika ai biqanil hamdi kulillah. Lal ikhbaru ora kok alhamdulillah mau ngekeki kabar bidzalika kelawan anane alhamdulillah. Ya mengke diwaca kangkang kula terangno. Jadi begini. Rungokno tenan ya. Di semua tradisi balaghah tidak subjektif semua tradisi balaghah itu kalam khobar itu nyaris enggak ada. Karena kepentingannya al-mutakallim atau al-mukhbir itu fakta frek yang dilahirkan dari kalam khobar. Ya saya ulang lagi ya. Di semua tradisi balaghah kalam khobar murni itu hampir enggak ada karena keinginan mutakallim atau al-mukhbir itu adalah fakta frek atau hukmun mufarra'un, hukum yang dilahirkan dari kalam khobar tadi. Jadi misalnya Allah ngasih tahu begini, la yamassuhu illal mutahharun. Ini Quran enggak dipegang kecuali orang suci. Itu kan jelas kalam khobar. Maknanya fatatoharu idza lamistum, maka kamu harus bersuci ketika megang. Saya dulu begitu punya alaqah dengan Mbah Sahal itu karena mulai kecil dikasih tahu Mbah Sahal itu nak ngundang Sahal itu ponak misananku. Karena sepuh Mbah kalau manggil jangkar. Jadi ibunya Mbah Sahal itu Asmani Badiah itu punya Mbak Yu namanya Sofia itu
ibunya mbah saya. Terus punya adik namanya Zubaidi yang mbahnya Alik Makin itu. Maksudnya kan tidak informasi. Misalnya kita diberitahu Mbah Sahal, Mbah Maimun itu ibnu Syekhi misalnya. Mbah Maimun itu ibnu Syekhi, putra guru saya. Fa akrimuhu. Maka kamu, karena tidak mungkin seorang mutakalim itu al-ikhbar, hanya ikhbar itu tidak mungkin. Kemangkel gak misalnya kondo kancamu, Kang aku lesu, terus piye? Pintu banget kan itu. Ya maksudnya aku lesu ya keimangan tau apa kan gitu. Jadi kan nggak mungkin orang misalnya cerita Kang aku lesu terus kancane jawab terus piye? Ya misalnya pak sing pengurus, aku Joko Tua terus jawab terus piye? Maksudnya kan untuk nombam tak bulekmu kan maksudnya kan. Nah itu kan makanya di I'anah, kelebihannya kitab I'anah itu setiap kalam di mu'in itu terus ditambahi. Makanya hadal hukmu mufarra'un min kada. Terus hada tafri'un min kada. Jadi nah sama, nggak mungkin orang bilang alhamdulillah kemudian hanya sekedar informasi. Agar wong ya roh mesti alhamdulillah. Fahmaduhu, napa? Fahmaduhu. Maka Allah pujilah karena alhamdulillah. Lah fahmaduhu ini yang dikehendaki musannaf bahwa ketika beliau ngendikan alhamdulillah, tentu yang dikehendaki adalah as-sana bil jamil, ingin muji Allah, bukan sekedar memberi informasi. Misalnya kita bilang, oh Basal itu orang alim alamah, mesti ada terusannya fata'allamu minhu. Napa fata'allamu minhu? Maka kamu harus belajar dari Basal. Enggak mungkin. Basal itu alim alamah terus piye? Jadi Pak Aris raiso mulang nganti ngene raiso. Guru-guru nganggur mboten saged. Mboten. Mungkin saiki iso niru kula tapi asli raiso mboten. Nah, wis nggo mulang adalis cukup res ilmu niki cukup. Wis susuk napa? Mun cekap nggih. Lho kok dhewe nek wae ngenyek wong iki. Mun cekap dulu Pak Aris. Lho mereka Aris. Ya jadi makanya Ma'at Ali itu juga harus ngaji balaghah. Jadi sama misalnya Allah cerita, orang tahu kan fungsi ASI, susunya ibu itu kan penting sekali. Tidak dari Denko, tidak dari beberapa merek. Kalau pilihannya bandingannya ASI ya. Kalau nggak ada ASI ya Denko lah. Itu kan Allah hanya ngendikan gini, wal walidatu yurdi'na auladahun. Ibu-ibu yang melahirkan itu menyusui anaknya. Itu kan jelas kalam khobar, al walidatu mubtada yurdi'na itu khobar. Tapi kan kalau ngendikan gitu terus kan mesti orang bisa sinis kan. Wes roh nak mbok yo nyusui anake kan mesti sinis. Itu artinya ada anjuran dari Allah sebisa mungkin itu seorang walidat menyusui anaknya. Jadi berarti khabar bimaknal amri apa khabar bimaknal amri. Atau misalnya kiai-kiai nak nyindir santri itu sing sregep, sing waroi, itu kan jelas kata amar tapi seringnya kan enggak. Ya sing jenenge santri ya sing sinau. Itu kan kalam khobar tapi maknanya ya tadi perintah. Ya jadi clear ya, terus biasa ada kalam khobar kan jelas beliau ngendikan seperti lal ikhbaru bidzalik napa? Lal ikhbaru bidzalik. Enggak mungkin ketika ada kata alhamdulillah kemudian niatnya hanya ngasih tahu. Terus albarru bil fathi fathil ba ayil muhsinu tegese kang ngapi. Ya tentu karena Allah itu kebaikannya Allah tentu sampai kita. Ya kan ketika Allah Rahman Rahim kan pasti ke kita karena Allah sendiri itu sudah qayyum, sudah qaimun bidzati. Ya seorang lagi Allah itu kan la yahtaju ila syai'in. Jadi Allah sendiri sudah qayyum, sudah qaimun bi nafsi. Maka ketika Allah punya sifat baik, al-asmaul husna, pasti ke kita. Rahman ke siapa? Ke kita. Rahim ke siapa? Ya ke kita. Kan nggak mungkin Allah merahmani dirinya sendiri karena Allah itu sudah qayyum, sudah apa? Qayyum, sudah al-ghani, sudah. Makanya lafadz barun yang sebetulnya itu lazim dat sing apik. Ya maknanya meskipun secara disiplin sharaf itu lazim tetap saja ke siapa? Ke kita. Makanya diganti apa? Al-muhsin. Apa diganti apa? Al-muhsin. Karena ya tadi pasti ke kita. Al-jawad bitakhfif. Al-jawad ayil kasiril jud.
tegese kang akeh lomane ayil ato tegese akeh pemberiane. Alladzi kang jalat kang agung azumat tegese agung poni amuhu pira-pira nikmate Allah jamu nikmaten utawa ni am jame nikmah bimakna in amin kelana nggo makna ngekeki nikmat. Dan ini juga sama. Ya musonab itu syareh, rungokno nggih syareh. Syareh itu takut kalau nikmat dari Allah itu hanya informasi. Allah itu nikmatnya banyak. Bisa saja itu hanya potensial. Nikmat yang bersifat apa? Potensial, tidak faktual. Saya ulang lagi. Sesuatu itu kan dua. Satu fi'lan itu real, kuwatan itu teori. Ketika ada orang bilang gini, misalnya ini, bersama tahu belajar mantek, misalnya ini pedang tak pegang. Saya bilang, ada saifu sorim. Ini pedang itu bisa memenggal apa saja. Itu namanya kuatan secara teori. Nanti kalau sudah dipakai menggal kayu atau menggal sesuatu dijenengi fi'lan, real apa? Real. Rungokno tenan ya. Nah di balaghah itu lafaz itu bisa ihtimal dua, bisa ihtimal fi'lan, bisa ihtimal kuatan. Soalnya sampean tak ulang sing Pak Haris urung tok dadi sampean kan ra ngandel dadi. Nek Pak Haris sisa yo ora usah tak ulang wis. Ya tapi Pak Haris pinter, kula lah ngakon pinter, tapi ya aja saingan wae kula kan ora tekan. Ya saingane ya sing sak level-level sing latihan-latihan iki. Pak Warodi ta sapa. Lah wong ya murid kula niku roh ngowang-ngowo kok cucu dadi ustad. Mun sae lah mun untuk hidayat. Ya makanya Quran rungokno nggih, misalnya air ya. Misalnya ini air. Air ini yang saya pegang, ini sifatnya apa? Menyegarkan. Tapi ini hanya kuatan. Di mana-mana menyegarkan itu kan ada objeknya. Setelah kamu minum dan merasa segar. Ini kan belum. Berarti air bersifat menyegarkan itu kuatan hanya secara teori. Nanti setelah kamu minum baru namanya fi'lan. Kalau dalam bahasa mantek fi'lan nyata, kenapa? Nah. Sehingga ketika Quran digugat oleh mulhidin, oleh sebagian mulhid. Oh katanya Quran itu hudan linnas, tapi nyatanya banyak orang tidak mendapat petunjuk dari Quran. Hudan itu sa'nuhu dzalik, Quran itu sa'nuhu dzalik, sa'nul Quran adalah hudal linnas. Sama air ini sa'nuhu adalah menyegarkan. Lah kowe ra ngombe salahmu. Paham ya? Artinya ini hanya kuatan menyegarkan. Kalau yang enggak minum yang enggak dapat barokah atau manfaat dari air. Sama Quran itu tetap hudan, tentu yang mendapat yang mau belajar. Yang enggak ya enggak. Paham ya? Jadi sifat itu tidak harus fi'lan, bisa kuatan. Makanya air ini tetap sifatnya apa? Menyegarkan meskipun belum diminum. Tetap sifat dasarnya menyegarkan meskipun belum diminum. Quran sifatnya ya sudah hudan dan sifatnya Quran juga rahmah. Kuatan secara teori. Lah realnya ketika mau yang mengambil manfaatnya. Kalau ndak ya ndak. Salahnya sendiri. Lah ini misalnya air ya sama seperti baju. Baju itu sifatnya apa? Bisa nutupi aurat. Ya mau yang mau pakai. Nah sing ora ya tetap telanjang kan? Nah, ngono res. Sebetulnya ustaz itu harus seperti saya ini. Jadi memang serius nekuni ilmu itu. Nekuni ora tenanan, posir luar negeri gak jelas kabeh. Kula mboten cocok ngono niku. Cuma senenge mergo mate wong ya kadang kluyuran. Tapi kula mboten cocok. Ora cocoke ku mulange mbek plesire gede plesire. Jadi seorang guru sing serius mulang ojo sak kober. Ini betul gocol lagi ngamuk nih kelasnya ngamuk. Kalau ini justru betul seneng, ngono pondok kakean keluyuran betul seneng karena keluyuran itu nafilah, maksudnya mulangnya tenanan atau servisnya kadang keluyuran, orang diwalik keluyurannya tenanan mulangnya angop ora jelas kan, mulangnya ramutus sampai apa angop ora jelas. Ini bahwa orang disemenangi basal, cara basal cek sugeng tak kon mecat guru-guru. Ajane kula ya dia mecat saniki lah dia mecat terus nganggur naf malah ra jelas malah dosa tok. Direktur. Nah, kelebihannya mufasir kita kayak Imam Suyuti lah Jalalain, Imam Al-Khalil. Itu serius.
Sehingga kalau Quran mensifati dirinya, kemudian ada fa'in sa'alaka sa'ilun atau fa'in rodda rodun. Gimana? Kaifa yakunu hudan linnas ma'anas kata wa kata. Jadi hudan itu sifatun kasyifah, sifat yang identik atau sifat yang secara kuah. Ya misalnya baju lah contoh gampang, contoh yang paling gampang misalnya sarung. Ya kita mensifati sarung ini untuk nutupi aurat. Sekarang ada orang tetap telanjang padahal ada sarung, itu hal yang berbeda. Tetap sifat sarung ini disifati nutupi. Tentu yang menikmati itu, yang mendapat manfaat istitarul aurah ya yang pakai. Yang nikmati ini menyegarkan ya yang minum. Yang nikmati Quran sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai obat ya yang mau memakai. Paham ya? Kayak bojomu deh, kayak iso ae nyifati, wah bojomu menyenangkan. Ya maksudnya itu kekuatan, pas diwamuk ya ora menyenangkan. Kebetulan alhamdulillah ngamuk ya wis. Pancen perlu diamuk ya cara kula. Cara bojomu kursus malah tak warai, ngamuk kok ngono tok. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu normal. Nah, sekarang kembali ke ni'amuhu. Nikmatnya Allah itu banyak. Terus banyak nara dikekno kuwi apa-apa gitu. Misalnya Allah itu kaya raya. Misalnya kata-kata maksudnya. Tentu Allah itu pasti kaya raya. Misalnya dalam Allah itu punya semua. Kalau enggak dikasihkan kamu untuk apa? Oh, Indonesia itu kaya raya, tapi kalau kamu tidak mendapat mau apa? Sehingga kata ni'am oleh musannaf diganti en'am. Pemberian ke kamu itu banyak. Jadi artinya apa? Biar langsung fi'lan, bukan kuatan tapi fi'lan gitu. Misalnya gue dia Pak D sugih terus piye? Nak sugih kan enggak ngefek. Ada rapat sugih nyangoni kan ngono jelas itu. Jadi rapati sugih tapi napa? Nyangoni. Nah, makanya ni'am diganti en'am supaya ada fi'lu yang nyata. Ada apa? Ada fi'lu yang apa? Nyata. Nah, itu jadi apa? Semuanya walhasil itu direalkan. Direalkan. Semuanya itu dirubah, direalkan, bukan sekedar informasi. Ya tadi misalnya baju itu nutupi aurat. Ya tentu orang telanjang itu ya salahnya sendiri, yang ada baju yang nutupi aurat. Orang kehausan salah sendiri, tidak mau minum. Jadi air itu tetap bisa disifati murawin, menyegarkan meskipun belum diminum. Pedang bisa disifati mematahkan meskipun belum dipakai. Yaitu sifat min haisul quwah, apa sifat min haisul quwah. Nanti ketika real disebut fi'lan. Makanya kalau sampai ngaji Jamul Jami' ada kuwatan wa fi'lan, ada kuwatan saja, ada fi'lan saja, ada sesuatu kuwatan wa fi'lan. Jadi memang kayak kula niku ya ilmune kata nggih fi'lan manfaati. Ya ana wong ilmune ra sithik mulange akeh malah bahaya meneh. Apa meneh wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur niku jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin tapi goblok takoki yo ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Wis padahal Nabi urung pirsa urung menangi fadallu wa wis wa adallu untuk duwe malah Nabi ngamuk nah malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka. Bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya apa. Nabi nek ana wong goblok fatwa, dalu wis duka. Iki wa adalu cek entuk sangu, cek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Oh, coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye. Ya mulane wajib tobat guru-guru terutama iki masalah kan. Sampeyan kan murid. Sing potensi adol kan sing ngarep-ngarep niku. Murid kan mau dolu tok, nah sing ngarep itu langsung wa adol. Ya jadi sering ada ukuran itu. Ya jadi ini kalau suwun iki dandan makin Pak Wardi ora usah sungkan kula niku hormat mbek Basal. Mboten hormat wong ngene iki mboten ora penting mboten. Mbak Salim sanane Mbak Kulon menangi Mbak Salim nak masak teng mriki nah kalian Mbah. Kula menangi Mbak Sal dereng kondang sampai wafat. Pancen pantes fotone iku kula.
Dia murid kowe iku wis pokoke cobane basal. Kabeh kiai kan dicoba. Coba ora jelas-jelas iku. Tapi nambah derajat ngoten nambah napa? Derajat. Ya jadi sering kalam khobar itu bimaknal amri. Kan enggak mungkin Allah hanya ngasih informasi, oh kitab saya ini tidak megang kecuali orang suci. Kan enggak mungkin terus kamu bilang, oh iya Gusti, kan enggak mungkin. Maksudnya efatatoharu khina lamistum atau khina lamastum. Maka kamu harus bersuci ketika pegang Quran. Ketika Allah menamakan dirinya, saya ini ni'mal maula wa ni'man nasir. Fatawakkalu alayya duna ghairi, maka kamu tawakalnya sama saya, jangan sama yang lain, karena yang saya ini nikmal maula wa ni'man nasir. Masa terus informasi gitu, nggih Gusti sudah tahu. Wah, lebokno neraka tenan-tenan. Ya sama kan redaksi kan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, terus ke menengahi. Ya tetap kafir. Muhammadur Rasulullah itu informasi, fatasyahat bidzalik, maka kamu harus bersaksi. Terus kita merespon informasi dari Allah Muhammadur Rasulullah, terus kita punya insya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ora kok ana informasi Muhammadur Rasulullah, oke Gusti, sudah yo ngawur. Mau hanya karena kalamnya kalam khobar. Muhammad Rasulullah kalam khobar, la ilaha illallah juga kalam. Artinya la ilaha illallah fatasyahat bidzalik. Muhammad Rasulullah fatasyahat bidzalik. Terus kita melakukan insya, fi'lul insya, bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kayak tadi. Basal itu alim alama, fata'allamu minhu. Napa fata'allamu minhu. Nah, misalnya Pak Haris ora jelas, maksudnya ya sekali belajar ya oleh, ora ya oleh, mulyana ya oleh. Tapi nak miso ya aja sakit. Ya clear ya, dados napa lal ikhbar bidzalik, napa lal ikhbar bidzalik. Biasanya nanti ini kita balagha itu redaksinya gini. Waqat kharaja khobar ngene-ngene an siwati ngene-ngene ila umurin, terus masuk makna al-khobar ilal amr, makna al-khobar ila taubah, makna al-khobar itu kan ya sama, istifham juga sama. Jadi beberapa sighot yang keluar dari aslinya, beberapa sighot yang keluar dari apa? Aslinya. Ya nak kalang khobar kabeh rusak, fi'il madhi rusak, ris. Misalnya kowe diomongi mertuamu dhisik zaman rong nikah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Oh, mbok anggap informasi, sudah tahu ngono ya rasa. Maksudnya kalau sudah saya ijabkan, maka kamu harus qabul, jangan kamu anggap itu kalam apa? Khobah. Jadi sampai ada qabil itu karena itu dianggap insya'ul ingkah, menginsyakan menikahkan, kamu insya'ul qabul. Maka kamu ketika kamu bilang qabil tu nikah, itu juga bukan sekedar kalam khobah. Ini maklumat qabul, napa maklumat qabul. Ya sama ketika Allah ngendikan alhamdulillah itu artinya fahmaduhu. Napa fahmadu. Ora kok sekedar informasi kalau alhamdulillah itu lillah. Kali itu kan pasti. Alladzi kang jalat kang agung poni amu anil ihsa. Lan cara kula kiai iku sik sinau. Kula nganti saiki sik sinau ngregani ilmu to sakake. Umat wis ngono ora wis kiai ini ngomong ora tau sinau. Ini contoh sesat res, kowe aja melok niru. Saking ra taune sinau kiai-kiai sing pidato. Orang Islam harus kaya, kalau enggak kaya enggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya dihormati. Mana ada kiai itu harus dihormati. Nak kiai waras kepengine diridani pangeran, kepengin kok di iku sesat ya fatwa. Mana ada target Islam supaya orang itu dihormati. Terus bilang harus kaya. Memangnya Haris ra kepen kaya, itu kan ijabu malam wajib. Kabeh wong kepen sugih diwajibno memangnya. Diwajibno lah nek ora bakat sugih apa opo? Iya, ngawur. Tapi berhubung sing ngrungokno ku ya ora pinter, sing ngomong ya ora pinter ngono ku ya ora piye-piye. Ya mau ya tetep disangoni, dihormati, tolak al-badru alaina, terus dicucuk jare warasatul apa? Iya, kacau kabeh. Tapi kula nggih seneng ana kiai ngono ya seneng. Mergo kula niku kan seneng kula baca Quran. Biar warahmati wasiat kula sek. Kiai iku ya sek ben tok nek mati apa ben. Cuma tetep tak wamuk mergo ngawur. Kula ridho, dene dihormati wong ridho, untuk sangu nggih ridho, banyak rahmati Allah jembar. Tapi tetep tak wamuk ngawur ngono. Sampeyan tak kok ngawur kok ngakoni lha nikmat kan beda, ya nikmat yo beda.
Gak Pak Haris lunga luar negeri ya nikmat yo oleh, tapi nak iku ngelangkai mulange tetep iku keliru. Mbah ngelangkai ora ora. Ketok yo nak delok. Kulo iki sering tuh undangan teng Mesir napa teng Maroko sering, mboten nate tuki. Ya ora krana sombong, ya ora krana sufi, kok ora kepengin. Mbah sampean wis tuwa, saiki rapati kepengin. Ya diprovokasi, ini penting Gus untuk jaringan ulama global. Jaringan sampai Allah aneh-aneh. Wah, babakku wali, bola tera wali. Maksud kula iku ngono niku mok takmilah, ya aja tenanan. Teko ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Sing penting hubungan mbek apa, ngono ribet aku. Tapi kalau buatan nanti loh, saya ulang lagi saya ada nanti. Kapan-kapan mungkin kalau ibu teko, meskipun kecil kemungkinannya, tapi mungkin suatu saat kalau gelem. Mau kalau nu kepengen, uang nak sedih kiai, hubungan be Allah, nota umat itu ben dadi ahli sunnah sing apik. Malah toto jaringan wan gitu terus piye misalnya. Misalnya Haris terus temangsang ning Maroko, malah ketok pesek tuh, yo, ngono wong ganteng-ganteng kok. Malah ketok elek tuh, ngadok ning Jawa lumayan terus koyo ganteng kok. Kayak urip Maroko malah ketok. Jadi adat-adat ngoten dikurangi lah supaya kita ini biasa ala kok iku mbek Allah. Gue nggak sering dikandani santri untuk undangan ke Malaysia atau ke Maroko, gue lagi biasa mau. Kadang untuk undangan ke PBNU, nopo ke PP, nopo langsung tokoh-tokoh gede. Saya itu ya seneng dari segi muamalah sosial seneng. Tapi ya ono kiai kados kula gue iling-ilingan, sing pokok kiai ku tarbiyah mulang umat, orang ke komunitas internasional. Itu ora tau mulang. Lunga terus kiai ini santrine pidol pisan ngidolakno kepen kok kiai iku sing lunga-lunga. Akhire sane bahasa Arab sobahul khair mbek masaul khair. Aduh. Maca mahali ya error. Ngono ku mareni adat ngono. Ora mutu to. Kecuali lunga-lunga ya alim. Lah wis ngono ta urung pertanyaane. Supaya wong kulino. Kados niki kan pun menarik ilmu sing kula ulangno. Lal ikhbar bidzalik, kalam khobar itu alhamdulillah, tapi enggak mungkin itu kalau mujarradul ikhbar. Pasti maknanya itu insya. Ya kayak tadi misalnya Mbah Mun ngandani santri kajian. Bahasa ahliku alim alama fata alamu minhu, atau bahasa sering kan nyifati Mbah Mun Ibnu Syekh fa akrimuhu wa azimuhu. Kan enggak mungkin itu sekedar informasi. Jadi Allah ngendikan la yamassuhu illal mutahharun fatatoharu idza lamastum atau idza lamistum. Kan enggak mungkin Allah hanya ngasih info. Ini kitabku loh ya. Kitabku yang megang hanya orang-orang suci. Oh, ngoten Gusti, info itu sudah saya terima, mau saya sebarkan. Yo finari abadan gitu. Mal info itu terus diteruskan fatatoharu. Lah itu yang kelebihannya kitab Ana. Beliau itu sering ngendikan ini fa litafre, ini hukum mufarraun min kada. Misalnya salat itu tajibu ala muslimin, kan tinggal nambahi fala tajibu ala kafirin. Oh, salat itu apa, haji itu alal mustate, fala tajibu fala yajibu ala ghairil mustate. Fa ini produk mufarra. Ya jadi sebetulnya kalau la yamasul mutahharun ya fatatoharu kan fatatoharu. Ya terus begitu. Kalau alhamdulillah fahmaduhu. Napa fahmaduhu. Jalat ni'amuhu anil ihsa'i dzabti tegese melanggeri fil adat lan pura-pura hitungan bijamiah tegese kelan sakabehane adat. Sedawe pangeran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu lamun ngitung sira kabeh nikmatallahi la tuhsu mengko ora iso ngitung sira kabeh ing nikmah. Alhamdulillah almani kang akeh paringe. Ilmun umi tegese sing paring nikmat bil lutfi bil aqdar tegese alus kelan pira-pira qadar bil iqdar kelan ngekeki kemampuan bil iqdar kelan ngekeki kemampuan ala taati ngatasé taat wal irsyad ail hidayati tegese hidayat laha maring ikilah taat untuk petunjuk taat al hadi ila sabilir rasyad aidali tegese kang nunjukna ala tariqi ngatasé dalan rasyad wa kang aran ar-rasyadu diddul ghayyi wali anil lajur al muwafiqi kang maringi taufik litafaqquhi krana belajar fiddin dalam agama ayil muqaddiri tegese ingkang nektir alat tafahumi ing atase memahami fi syariat dalam syariat. Sapa sing diparingi man almu sing diparingi man ing wong
Tadi kan Allah disifati yang memberi, al-hadi, al-muwaffiq. Maringi man ing wong. Latofa kang melasi sapa Allah bihi ing man. Aro dadi sing ngersakno sapa Allah bihi ing man al-khaira ing kaapian. Dadi wong kok ditakdir ngalim niku top. Mergo mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Aro dadi sing ngersakno. Ya ora usah dimafhum khulafa kok tersangkane kakean. Wa malam yuridillahu bihi khairan falam yufaqihu fiddin. Berarti wong sing pinter berarti lam yuridillah bihi. Enggak usah dimafhum khulafa biasa wae no. Wong nak ditakdir ngalim berarti jenisnya man la tofa bihi waqtarohu lan milih sapa Allah ing man lahu litafaqquh minal ibad. Hadza utaiki ma'khudun tin alam min hadisis sahihain mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man desapani wong yurid ngersakno sapa Allah bi ing man khairan kaapian yufaqih mongko minterno sapa Allah ing man fiddin ing dalam babagan agama. Ahmaduhu ablaghu hamdin. Ahmadu muji ingsun Allah ablaghu hamdin kelawan banget-bangete muji. Ai anhahu tegese katok-katoke pujian. Anha iku maknane katok. Wa akmalahu lan sempurnane hamdin, wa asgau lan bersih-bersih hamdin. Anmahu tegese mundak-mundake hamdin. Hamdin terbaik, hamdin yang selalu dinamis, yang selalu ke atas, tidak ke bawah. Maksudnya selalu reputasinya itu naik. Wa asmalahu lan luweh komplit-komplite hamdin. A'ammahu tegese luweh sumrambah hamdin. Al makna uta maknane iku asifuhu bi jami'i sifati. Kula niku sering pireng dawuh Mbah Sahal. Aku nak maknani kitab iku wong langsung paham. Gak usah nerang. Jadi Mbah Sahal itu begitu bangganya karena saking tahqiqnya. Kalau maknani pun mufhim, pun apa? Mufhim. Dan itu wirasatan min syaihi Bazubair dia terkenal ngoten. Nak maknani ku wong wis paham. Ya rasa betakono, guru-gurumu kajen iso ta ora? Ya iki lagi latihan. Ya kula ini training gurune, ora training sampean tenang ae. Iki sing wajib di training gurune. Dicucup gelem, dihormati gelem. Sinaune ora gelem pah-poh jelas kabeh. Ben tobat maksudnya sing ngomong ngono aku kan gurune kare sampean ra oleh sampean murid-e sampean wajib hormat kula kan wajib ngamuk dadi kan itu jadi dhisik banggane bahasa iku nak mulang iku gak pati nerangno tapi cara maknane niku luar biasa kula menangi sanget sering jagungan kalian Mbah enak maknane enak terus tertib. Nah, saat ini gini serah jelas kabeh. Gedirone bahasa tapi sing warise kuyar-kuyur. Jadi makna niku sing tahqiq supaya orang tua tadi kalau kalam khobar itu mesti rata-rata itu bermakna apa? Insa. Itu kan bisa dilihat. Sehingga nanti kalau mafhumnya itu enggak, itu bisa kinayah kalau dalam tolak. Karena ini terserah insanya. Misalnya gini, lasti bizaujati, ada orang marah sama istrinya bilang lasti bizaujati. Itu bisa kalam khubar murni, berarti menjadi tolak. Atau kalam insa. Kalam insanya gini, amilini, ya. Amil haris amil al mukhatabi perempuan karena amili kamu harus memperlakukan saya sebagai suami. Berarti lasti bizaujati itu dari kata-kata sekarang ini kamu tuh sering memperlakukan saya tidak sebagai suami, kamu tidak selayaknya sebagai zauja yang baik. Kalau qasdunya itu insa, berarti dia hanya ingin diperlakukan sebagai suami. Berarti belum wuku'ut tolak. Tapi kalau lasti bizaujati itu adalah khobar murni, berarti ba'da wuku'ut tolak, terus itu menginduk status khobar yang tersimpan. Berarti ba'da wuku'ut tolak diikhbarkan lasti bizaujati. Tapi kalau itu motifnya insa, maka tidak waqa'at tolak, karena itu hanya ingin diperlakukan sebagai suami yang dihormati. Misalnya kangkang ini kelaparan telat wesel terus nyebut bapak Pak kalau anaknya jenengan ya mesti anaknya maksudnya itu ya terus lali iki anak bungo atau piye maksudnya dong ya Pak itu kan maksudnya itu ensa apa
nang kirimi ojo terus lali iki piye. Wong anak bapakmu lagi kanut rondo terus lali ngono. Pak sing anake ku jenengan. Anake jenengan niku kula mboten niku. Jadi, nah makanya di bab kinayatut tolak lasti bizaujati itu masih kinayatut karena itu ini kalam khobar berarti waqa'at tolak. Kalau kalam khobar kan ada informasi kalau Anda ini sudah lasti bizaujati karena apa? Ba'da'an tolak tuh saya sudah menceraikan. Tapi kalau lasti bizaujati itu insa itu artinya apa? Kalam khobar maksudnya itu wong kamu istri saya kok memperlakukan saya tidak sebagai suami. Nah, jadi kalau gue jok sanad Pak Haris, Pak gue muridnya jenengan, maka kasih sanad. Atau saya muridnya jenengan Pak, yo cuari ilmu sing sesat toh Pak, murid-murid tenan awur dan nak mulang. Itu kan, jadi jarang kalam khobar bimaknal khobar al mahdi itu jarang. Nggih jarang. Saya ulang lagi napa? Jarang. Mohon kula terusno. Wa akmalahu a'amma wa asmalahu a'ammahu al makna asifu nyifati ingsun ing Allah bi jami sifati lan sakabehane pira-pira sifate Allah id kullum minha iku jamilun id kullun kono saben-saben suci minasangi sifat iku jamilun ku apik wal qasdu bidzalika ijadul hamdi mulane wis sangat delaku wong aku kiai profesional tenan lho bener kula tok wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi masih semua pakai kata masih alhamdulillah al-bari at-tawwab al-mu'min kabeh itu kan pakai kata informasi tapi yang dimaksud tetap ijadul hamdi kamu sendiri berkreasi mewujudkan hamdu orang sekedar menerima informasi wujudal hamdi lillah tapi kita sendiri ijadul hamdi jadi jelas nama wal apa sebutin itu wal qasdu bidzalika ijadul hamdi al-madhkur clear ya, jadi semua nanti ke alam khobar ya kan alam khobar semua kan dari kata-kata Allah itu al-barril jawad alladzi jalat sak teruse alman kang paring terus sak teruse tapi meskipun semuanya itu ke alam khobar tapi wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi mujudno pujian al-madhkuri kang disebut wa ta'ala alhamdu wa ablahu lebih min hamdi sange mujine musannaf al awali sing pertama wa dzalika uta mengkono-mengkono iku auqau iku luweh tumiba luweh tumancep fin nafsi ing dalam ati min haitsu tafsiluhu sange sekirane utahe tafsile hamdi ku maujud wa fi hadis muslimin lan iku tetep ing dalam hadis muslim wa ghairi lan ya muslim dene dawuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nahmaduhu li annahu mustahiqqun lil hamdi iki pintere musannaf Kanjeng Nabi itu nak khutbah aja terjemah pidato maksudnya itu pidato itu identik wong pahpoh sebetulnya di teks itu Nabi kalau sedang khutbah lah khutbah itu nak buat terjemah pidato saya ini wong pidato itu konotasinya rapati top ke pahpoh no pahpoh kan kalau buat tentang jarang terjemah khutbah Rasulullah pidato selalu buat nanti mereka kata pidato saya ini konotasinya itu wong pahpoh mulan jadi nak mana di khotbah mulang ngono. Gus khotbah kok mulang kok ora pidato. Ya nek pidatone apik ya masalahe saiki sing pidato bulat-bulat. Tugale salafi riyen muni salafi pondok Anwar salafi, pondok Basal salafi. Yang salafi salafi Wahabi. Jadi saiki pondok-pondok sing pelangis pondok pesantren salafiyah iku rada repot saiki. Dagep kubu sebelah. Dulu perasaan saya bilang salafi sing ngaji kaya ngene iki jenis salafi. Saiki jajal bahasa nasional salafi kok. Jadi bahasa ya rubah. Iki jenenge santri ku identik ra di dhuwit, kukar-kukur, gudiken. Saiki santri sing engke-engke nganggo jas wae. Sementing pinter ora jase ngawur. Serepot saiki. Ya mulai sing ngajari Haris barang. Ya apa-apa itu rame-rame dunia harus. Nah ini cerita Kanjeng Nabi itu pertama pakai kalam khobar. Ini istidlalnya Imam Mahali bahwa tradisi kalam khobar itu pasti nantinya ke insya. Ya ulang lagi. Kalam khobar nanti tradisi kalam khobar itu pasti mengarahnya ke insya. Buktinya di hadis Muslim kata Imam Mahali pertama Nabi itu pakai kalam khobar innal hamdalillah
segala puji itu milik Allah. Tapi terus Nabi menginsai hamdu nahmaduhu. Ini kan jelas pertama Nabi pakai kalam khobar innal hamda lillah, tapi setelah itu Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Itu bukti bahwa kalam khobar tentang Allah itu tidak mujarrodul ikhbar. Kati kita tindak lanjuti dengan insya. Jadi misalnya ada informasi Basal itu alim alama fata alamu minhu. Jadi misalnya Basal makanya nata alamu minhu, saya belajar dari beliau. Kalau innal hamdalillah terusannya kita insya nahmadu. Jadi intinya Imam Mahali itu beristidlal kunane kuno cong nak kalam khobar itu ora mujarrodul ikhbar, pasti itu melahirkan apa insya. Wis pinter to, wis ngono wis pinter ya wis. Wae tiap angkatan niku pisan-pisan lah jare Rozin kan ngaji kula. Tapi wong nek anggap guru pinggirku niki cukup nggih mboten usah lah. Musake mosok ya ini ya ono mulang gung dianggap napa? Cukup. Ngan pelecehan yo. Tapi ketoke ora cukup, bener Kakang. Mau tak takoki meneng kabeh. Niki gurune jenengan cukup meneng kabeh. Jenengan terlalu jujur. Ajane bodoni sithik-sithik ora apa-apa, cekap Gus. Kula sing ora percaya gentenan. Nggih cekap asline cekap, cuma piye yo. Gak cukup ta ora? Nek cukup ora usah mulang ngaji wae aku. Meneng kabeh terus. Piye. Gak yakin toh? Oh, jole suudon ora apik. Suudon niku bodho. Pokoke suudon zaman akhir haram, khusnudon bodho repot zaman akhir. Khusnudon bodan-bodho niku. Ya dadi iki kures istidlale Imam Mahali. Tadi kan beliau semua kalam khobar diarahkan ke insya. Terus kata beliau cara Jawane ku aku ngene iki tidak saya tapi berdasar hadis Muslim. Mergo ketika Nabi ngendikan innal hamdalillah kalamnya kalam apa? Khobar. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Berhubung alhamdulillah maka saya muji Allah. Berarti apa? Kalam khobar tetap arahnya ke insya, tidak mujarrodul ikhbar. Ya sekali kangkang misalnya, oh mbak iku lho wayu kona'ah. Maksudnya terus kue mesti kepengen ngerabi. Soal ra kepengen uga ngerti ditolak, tapi tetap ono insyae kan. Kalam khobar ini tetap mengandung apa? Insya. Misalnya bodoh babak, oh kang iku wis Gus alim, mesti ben dirabi krungu kabar wis. Ya semuanya ikulah. Walhasil itu jarang lah ada kalam khobar itu hanya mujarrodul ikhbar, pasti ada terusannya. Sebab itu ketika dalil wajib tatohur limasil mushaf itu tetap dalilnya pakai kalam khobar la yamassuhu illal mutahharu. Dalil kalau seorang ibu sebaiknya memberi ASI juga sama dalilnya wal walidatu yurdi'na. Padahal itu juga kalam khobar. Tapi tadi yang gimana lah Pak? Insya. Jadi jelas dari innal hamda lillah. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Berarti maknanya nahmaduhu li'annahu mustahiqqun lil hamdi. Wa asyhadu alla ilaha illallah al-wahid al-qahhar. Kula barno nganti syahadat ya ben dadi Islam tenanan. Lah iki nak syahadat insya berarti iku syahadat sing sah pas ning majelis iki. Wingi-wingi iku formalitas. Saiki utawa wingi wis sah tapi rontok-rontok error lagi dibenerno niku. Wa asyhadu lan nyekseni ingsun alamu ya. Jadi asyhadu gimana alamu. Memang tahu secara keilmuan tahu kalau Allah ilallah tidak sekedar gerudak-geruduk mujarrodul lafzi itu namanya taklid. Namanya apa? Taklid. Taklid itu imannya mukhtalaf alaih. Ya, taklid itu imannya mukhtalaf alaih. Asyhadu nyekseni ingsun manane alamu ngerti ingsun. Allah ilaha illallah la ma'budu bi haqqin fil wujud illallah al wajibul wujud al wahid alladzi kang la ta'adduda kang ora ana ilangane wujud lahu gusti Allah. Fala yang qasimu mongko ora kabagi sapa Allah biwajin lan wajah apa wae wala nadhira lan ora ana tetonde iku wujud tonde lahu. Tonde iku ya mirip tasbih fala musyabahata mongko ana serupa iku wujud bena antarané Allah wa bena ghairihi lan liyane Allah biwajin lan cara apa wae. Al-Ghafaru al-Wahidu al-Ghafaru kang akeh nyepurane ayisataru sing kang nutupi lidunu biman maring dosane wong aroda kang ngersakno sapa Allah ing man min ibadi sing pira-pira kaulan awal mukminin. Fale diru mongko ora ngetono sapa taala ing dunub bilika biklan nyiksa alih ing atase dunub. Misale dosane wong kabeh ketok ora rong dadi ustad ya wis. Lha misale atine Pak Haris mbok rekam, pas sampe mulang mbok rekam.
Sakjane ra kepen mulang aras-arasen, mari diutus berarti. Misalnya kuwabe suami direkam mati ini sakjane ra kepengin iku tapi takdire. Kacau kabeh kan. Tapi Allah satar, apa? Ya misalnya kangkang ning Mahatali direkam. Jane kepingine UGM gak ketompo ben neh mondok. Apa meneh anak bapakmu direkam. Anakku sing cerdas Gus, kuliah sing goblok kesane itu mondok. Wah, kacau kabeh wali santri kadang ya kacau. Sing akeh sing jelas iku anak kula nakal Gus kersane teng pondok. Duh. Ngono iku ditutupi pangeran. Lala ya ora konangan, atine do ngono ora konangan. Kiai direkam kabeh kacau terus. Ning arep wong akeh sangon alhamdulillah bareng dibuka kate waduh. Terus direkam. Direkam terus viral. Jebule sangon 50.000 grem. Dadi wong dadi kiai barokah napa? Setar. Nak dawe Imam Hikam Ibnu Athaillah Sakandari laula jamilu satri umpama ora ana satare Allah wong ora pantes kabeh dadi wong lha disatru Allah rusak kabeh. Jajal sing sekolah Matali tawani beasiswa ning Maroko pindah Maroko kabeh. Kowe de bapak misale nyun sewu Parmen ditawani bapak sing luwih keren. Jenenge Khalid bin Walid utawa kowe ditawani bapak Muhammad bin Salman milih ndi? Cara ning Loh Mahfud diken milih. Parmen mbek Muhammad bin Salman. Milih ndi ke? Berarti ra milih bapakmu to? Lah anak do kurang ajar ngene kon barokah. Kan dadi umpama Allah iku gak satar wis entek kowe. Kowe raimu ngene iki terus dijejer rai Maroko, cara Loh Mahfud, milih rai iki ta rai iki mesti milih rai sing ganteng kan. Berarti kowe ra rido mbek kodo-kodar mbek rai sing saiki kan. Kafir ora rido mbek kodo-kodar kafir. Nah tapi berhubung Allah satar, ngono iku sisi itu enggak diperlihatkan. Sisi gremeng-gremeng sithik iku ora pati diperlihatkan. Yang dhisik pondok di Baronegoro ya meneng ae, res bareng pondok ngeke kesempatan S1 nyatane kuwabe daftar binti Mahatali ben santrine S1. Dhisik gayane do zuhud, wis ora penting gelar, penting ridane Allah. Gaya tok, bareng dikek kesempatan do golek gelar. Hidayat pas-pasan tak engkek. Lha kan satar dadi dhisik diketono zuhute. Bareng saiki seneng gelar dari fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dipek menangi dhewe. Aku lho mboten mikir, mbek santri kula ora tak pikir, sing seneng Mahatali karepmu ora karepmu. Wae kula kiai mulang ngono wis gak penting. Ya dadi Allah iku satar, gara-gara satar iku ndak semua orang ketok ebe, alhamdulillah soalnya. Lidune biman arodam ibadil mukmin. Rasa ternyorol ya suami-suami. Nek kancane kan mesti ngrasa di bojone. Kenapa asik ngopi? Wah ning omah ruwet. Bojo ngamuk-ngamuk selalu direkam kuwajo. Terus bojone Aris direkam. Apa? Bojoku mau guru, mau guru Mahatali ndak apa. Wah iku direkam kan kasus tenan yo. Mau guru Mahatali hanya guru Mahatali. Terus Haris krungu kan ngamuk, tapi sapa ngamuke wong bingung. Tapi alhamdulillah berhubung gak terekam ya. Yes. Masyaallah sing direkam apik-apik. Alhamdulillah iso khidmah basah. Gayane terus Islami no. Asline ya blas nih. Kabeh syukur mergo apa iku satar. Waris apa iku? Satar lidunu biman aradam ibadi almukminin fala yudhiruha mongko ora ngetokno sapa Allah ing ikilah dunub bil iqabi alaiha walam yakul lan ora dawuh sapa musannaf al-qahar badal al-ghafar di anna ma'nal qahri karena saat ini maknane maksa maksudun din alam mimma sing perkara koblo kang sedurunge iki dawuh id min sa'nil wahid krana sak temene setengah saking tingkai dat sing siji fi mulki id min sa'nihi al-qahru ta maksa jenenge pelaku tunggal Allah itu pelaku tunggal bisa berarti bisa memaksakan kehendaknya bisa memaksakan kehendaknya karena hakikatnya Allah itu pelaku tunggal artinya ketika Allah memutuskan itu tunggal gak ada alternatif berarti wahid itu sama dengan kohar wahid itu sama dengan ya enggak kan ketika aktor itu tunggal kan gak perlu disifati bisa memaksakan kehendaknya memang aktornya dari awal tunggal berarti kan gak perlu intinya sifat kohar itu gak perlu sudah iktifak dengan sifat wahid karena pelaku tunggal itu pasti prakteknya kohar ya, misalnya Allah menghendaki kowe raine ngene iki kamu bisa apa kan nggak bisa apa-apa kan
Intinya musonaf kepengen ngendikan kenapa enggak ada sifat qahar. Ya sifat wahid itu ya sudah mewakili sifat apa? Qahar. Mergo di anna ma'nal qahri ma'khudun mimma qabla id min sya'nil wahid fi mulkihi al-qahru. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul al-mustafa yang den pilih al-mukhtar. Ai minan nas dipilih sangka manusa liyat wahum. Supaya ajak-ajak sapa Allah ing kabeh ila dinil Islam maring agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan nate. Lan nambahi sapa wa ta'ala hu ing Kanjeng Nabi fadlan ing keagungan wa syarafan wa ladai ana ing ngersane Allah indahu. Wal qasdu bidzalika iku addu'a du'a. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu. Sama kan? Tadi ketika ada informasi itu doa, ya sama natijanya kita disuruh Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu. Napa? Wa zidhu. Wa dzikrut tasyahud di hadis Abi Tirmidzi kullu khutbatin la safiyat tasyahudun fa ya kalyan. Utawi nyebut tasyahud bahwa coba dzakarat atas syahud di hadis gangsal bahwa coba dzikrut tasyahud gangsal. Kenapa dalam muqaddimahnya selain ada bismillah alhamdulillah kenapa harus ada wa asyhadu alla ilaha illallah? Kan biasanya kitab-kitab kan tidak ada redaksi tasyahud. Ya umumnya iftitah kitab itu kan tidak ada redaksi nama tasyahud. Tapi di sini ada karena ngikuti riwayat Abi Dawud kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun. Nggih bener kula kan? Khutbah itu sebetulnya tidak harus pidato. Karangan kitab juga bisa dikatakan apa? Khutbah. Timbang khutbah berarti ana pidato. Saiki pidato pahpoh paham nggih. Pidato saiki kan rata-rata pahpoh. Ilmune sithik pidatone sawi ra berber. Ngomong apa ae. Ya kok gue dimlepuhi Pak Haris, mulang usul fikih kok cerita. Wah kalau di Maroko gini, kalau di Thailand, terus hubungannya apa? Nerangno usul fikih ya nek ana mutlaq ditakyid, nek ana amu ditakhsis, malah cerita. Tok dindi. Itu kali kiai sing nganggur-nganggur. Pidato Isra Mi'raj cerita, wah kalau diundang istana gini-gini, diundang menteri gini-gini. Piye karo hubungannya apa? Gak jelas kabeh. Sing ngrungokno ya seneng padha dene. Sing jelas Isra Mi'raj ya cerita hadis Isra Mi'raj sing sahih ku piye sing dhaif piye. Ya kenapa ada tasyahud? Karena riwayatnya Abi Dawud wa Tirmidzi kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fa ya kal yadil jazma. Kullu khutbatin saben-saben khutbah ya ora usah dimanani pidato. Pemanen pidato ya kena pidato sing bener ditambah. Laisa kang ora ana iku fi dalam khutbah wa tasyahud fa ya mungati khutbah sing laisa fi tasyahud fa ya mungati al khutbah sing laisa fi tasyahud kal yati kaya di tangan al jatma'i kang juzam manan tangan sing berpenyakitan ayil qalilatil barokati utawa ayil qalilatul barokati tegese sithik barokah nggih sama fa ya kal yatil jatma fa ya al qalilatul barokah lan nek waca al qalilatil barokah ya kal yatil jatma padha-padha fil qalilatil apa barokah terserah tapi gampang diwaca rofa amma ba'du al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini didengerin mawon niki. Jadi tadi kan sanad kita ke Imam Syafi'i itu yang liwat Imam Muzani. Jadi sebetulnya Imam Syafi'i itu punya murid 3 yang terkenal. 1 Buaiti, siapa? Buaiti, 2 Muzani, 3 Robi. Cuma kebetulan yang mentadwin, yang membukukan, mendokumentasi itu namanya Imam Muzani. Sehingga sanad-sanad fikih kita ke Imam Syafi'i itu lewat Imam Muzani. Ya ini bukan kebetulan tapi alhamdulillah ini ada Pak Rektor Undip biar tahu bahwa tradisi dokumentasi sebelum ada di kampus-kampus itu dulu pertama itu malah langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya sunnah. Misalnya kita ini berbuat sesuatu selain ditulis Raqib Atid itu terdokumen di Lauh Mahfuz. Masih terdokumen di sistem tubuh kita. Di sidik jari, di sistem tubuh kita. Sehingga nanti ketika di akhirat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut ditutup, terus wa tukallimuna aydihim. Yang lapor ke Allah itu tangan-tangan kita karena sistem tubuh kita sebenarnya merekam apa yang pernah kita perbuat. Berarti sudah kelihatan dokumentasi itu 3. Malaikat Raqib Atid terdokumentasi lagi di Lauh Mahfuz di sistem tubuh kita. Terus
plus di catatan yang nanti diberikan ke kita. Ini loh perilaku kamu, kelakuan kamu. Jadi dokumentasi itu penting. Nah dulu Imam Syafi'i itu punya murid yang terkenal itu 3. Yang lainnya cerdas mungkin atau tidak suka nulis, tapi terkenal namanya Imam Buaiti. Yang satu suka nulis. Nah, ini kitab ini yang saya bawa. Ini kitab itu karangan Imam Syafi'i, tapi sebetulnya riwayat Mukhtasarul Muzani. Nah di orisinil karangan Imam Syafi'i itu beliau kalau gamang atau ragu yang ngendikan ragu, kalau yakin yang ngendikan yakin. Misalnya di bab sujud itu menurut teks resmi Nabi itu kan melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamain. Kita disuruh sujud melibatkan 7 anggota ya, karuan jabhah, jidat, terus 2 tangan, terus 2 lutut, terus sama qadamain. Oke, kita sepakat yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Sama lagi yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Ada kata pasti. Tapi di bab orang syirik itu menyekutukan Allah. Misalnya orang bersujud sama berhala atau kepada berhala. Itu kan cukup watul jabah alal ardi. Apa watul jabah alal ardi? Tidak harus melibatkan 7 anggota. Artinya nggak bisa dibalik. Oh syaratnya syirik itu nak sujud yang berhala melibatkan 7 anggota kan tidak ada. Cukup watul jabah. Sehingga Imam Syafi'i ngendikan jangan-jangan sujud yang pakai watul jabah saja sudah sah. Sebab teks resmi ketika Nabi sujud itu munajatnya begini, sajadalaka wajhi apa? Sajadalaka wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Jelas di situ Nabi hanya ngendikan sajada wajhi. Jadi kalau sujud gini, emangnya Imam Syafi'i ragu. Apa itu sebagai bukti bahwa sujud itu untuk sah cukup watul jabhah. Tapi tentu yang disepakati adalah melibatkan 7 anggota. Yang hanya jabhah itu mukhtalaf alaih. Ya ini contoh-contoh apa? Contoh-contoh kecil ya dari. Jadi makanya ini karangan Imam Muzani itu selalu redaksinya qala Syafi'i qala Syafi'i. Terus wa qala fil imla in aqama ala syai'in. Imla itu beliau kalau ngendikan, kalau dulu kan nggak ada rekaman, nggak ada video, jadi beliau ngendikan itu terus ditulis. Nah ditulis, ngendikan yang ditulis itu bahasa Arabnya di imla. Makanya beberapa muridnya kenangannya apa? Amla ali nasyafi'iyu, apa? Amla ali nasyafi'iyu. Fatwa ini diemlakan oleh Imam Syafi'i. Beliau ngendikan, kemudian murid-muridnya mendokumentasi, itu namanya imla. Ya, jadi supaya sampai tambah tahu apa asal usul mazhab Syafi'i. Ya, jadi, nah kenapa kita butuh mazhab? Kadang-kadang orang-orang ini mumpung ada rektor Undip, kadang-kadang orang kampus tanya, agama Islam ini kan yang bawa Rasulullah SAW. Kita sepakat. Kenapa kita butuh mazhab? Misalnya di kampus ekonomi ya ada mazhabnya, terus semua politik ya ada mazhabnya. Jadi kenapa dalam beragama butuh mazhab? Kalau tidak ada mazhab, kita ini terjebak tekstualis. Tapi kalau ada mazhab, ini ada pemaknaan ulang yang kadang ini lebih luas. Ya misalnya yang kita mudah memahami, misalnya begini. Jika adzan Jum'ah sudah dikumandangkan, maka wadarul ba', tinggalkanlah perdagangan, jual beli. Ba' itu jual beli. Tentu ini misalnya Pak Rektor Udip sedang ngajar, saya tidak jual beli kok, saya pas ngajar, berarti nggak apa-apa dong saya tidak ke masjid. Oh saya tidak jual beli tapi rokokan, saya tidak jual beli main HP. Nah berkahnya madzhab ini terurai. Maknanya jual beli adalah sesuatu yang menghalangi kamu datang ke masjid. Jadi ba' itu berarti apa? Mutlaku mani'in. Apa mutlaku mani'in? Apa saja menghalangi kamu dari datang ke masjid itu namanya ba'. Kamu berpikir ba' di sini maknanya adalah apa? Pengganggu orang datang ke masjid. Maka main HP ya pengganggu, makan ya pengganggu, tidur, aktivitas lainnya. Jika kata ba' kemudian menjadi makna umum, tinggalkan sesuatu yang menghalangi Anda dari datang ke masjid. Lah kenapa Allah menyebut ba'? Kebetulan saat itu peristiwanya itu ba'. Itu kan mirip misalnya saya bilang ke santri, "Cung, nak ono cah kecelakaan tolong. Kalau ada anak kecelakaan tolong."
Jebule ana wong kelaparan gak kecelakaan gak ditolong. Ini kan gak kecelakaan ya, itu ya bodoh betul itu. Maknanya nolong orang kecelakaan ya pokoknya nolong sesuatu yang emergency. Orang kelaparan ya emergency, orang kecelakaan ya emergency. Pak Haris tak pecat dari Mahatali juga emergency. Karena terus gak punya status dia. Kasihan sudah miskin gak punya status kan nanti pulangnya malah kayak apa. Dukun Haris itu. Jadi nah itu akhirnya kita butuh mazhab karena kita butuh pemaknaan seperti itu. Kalau enggak ya kita tekstualis. Kalau enggak kita tekstualis. Makanya kita ini menolak paham tekstualis itu karena menjadi sempit. Ya, karena menjadi apa? Sempit. Ya contoh tadi apa? Wadarul ba wadar. Kemudian adzan Jumat juga sama. Ketika adzan dikumandangkan. Ini kan ada problem tafsir karena adzan zaman Nabi itu hanya sekali. Ya ketika khotib sudah di atas apa? Mimbar. Di era modern terutama orang-orang NU adanya kan dua kali. Ya tentu kita sepakat yang dimaksud ayat itu adzan kedua kalau di konteks NU karena itu yang terjadi zaman Nabi. Adzan kedua itu kan bikinannya Sayyidina Utsman. Nah hal seperti itu kita butuh mazhab. Ya butuh mazhab. Jadi kenapa ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Terus contoh terakhir ini sebelum tak tutup. Jika di wadah kamu dijilat anjing maka cuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Itu tagnya Nabi itu walago itu dilat. Nah kata mensucikan tentu orang itu berpikir 2 kali. Kata Imam Syafi'i disucikan itu karena najis perlu disucikan. Kata Imam Malik ya enggak, mensucikan itu udah harus najis. Orang jijik juga dicucikan. Misalnya piring saya habis didoni kharis ya tetap tak cuci meskipun enggak najis. Sing gelem tiba idune Haris sopo gitu loh. Misalnya Cambah Tali meler ngumpel kan ya tetap tak cuci meskipun umbel itu tidak. Lah itu terus melahirkan mazhab yang satu bilang najis, yang satu bilang jijik. Sehingga lah kebetulan kita Syafi'i yang ikut partai itu najis. Ya kalau Nabi sendiri tidak ngendikan najis atau jijik, ini dan fal yaksilhu harus dicuci. Ya dicuci itu kan pilihannya 2, karena jijik apa karena najis. Ya seperti orang butuh uang itu. Kalau ini komunitas orang miskin kan butuh uang itu karena butuh. Tapi kalau di komunitas orang kaya, orang sosialita itu kan butuh uang mungkin karena tamak, karena rakus. Kan mereka sudah selesai urusan makan, kok masih butuh uang ya berarti karena rakus. Sama-sama dari kata butuh, apa? Sama-sama dari kata butuh. Ya ngajar lah ngajar. Kalau Gus Bak ngajar itu karena sakit sampean. Kalau Haris profesi gak ngajar nganggur tenan. Ya itu kan sama-sama lahir dari kata ngajar. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa ada mazhab? Karena untuk maknani teks-teks yang ada ini penafsirannya itu beda-beda. Makanya kita butuh cara kamu memahami teks itu ikut manhajnya siapa, metodenya siapa. Nah kalau metode Imam Syafi'i ya tadi fal yaksilhu diartikan karena anjing itu najis. Imam Malik enggak ya karena menjijikkan. Ya sama tadi meninggalkan B itu transaksinya halal. Tapi kenapa harus ditinggalkan? Karena sekarang sudah B yang mengganggu Jumatan. Berarti semua yang mengganggu semakna dengan B. Kamu bisa ikut partai min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ikut partai qiyas. B mengganggu, berarti semua mengganggu sama dengan B. Maka tidak boleh melakukan aktivitas yang mengganggu datang ke Jumat. Jadi bisa mintorikil qiyas, bisa mintoroki min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Atau tidak pakai itu semua, pakai nurani model Jawa kan ra iso mikir. Ora iso mikir ya, ora iso mikir. Tapi justru iso mikir malah barokah karena terus ngerti. Nah ape Jumatan iku aja dagangan. Mesti dia paham, ojo dagangan itu ojo melakukan sesuatu yang mengganggu. Ya itu kan otomatis ya sama misalnya. Kalau ada tamu kasih makan, pakai mangan tok, kayak ngombe sereten. Maknanya ngekei mangan kasih sesuatu yang tamu ini menjadi nyaman. Termasuk kebutuhannya ya mungkin minum, tisu atau apalah. Termasuk menyediakan kamar mandi. Karena apa? Makan itu ibaratun an hajatil insan, apa ibaratun
an hajatil insan. Makan itu adalah kebutuhan manusia. Padahal kebutuhan tamu tidak hanya makan, ya makan, minum, MCK macam-macam. Nah itu terus lahirlah madhab. Kenapa lahir apa? Madhab. Terus di Balaghah disebut min intlaqil ba'di wa iradatil kul. Makanya Quran sering bilang Allah itu suka warukais sujud. Masa iya sholat hanya rukuk dan sujud? Misalnya ketika Allah muji kita, tarohum rukaan sujadan. Allah melihat orang Islam itu berrukuk dan bersujud. Padahal sholat itu ada fatihah, ada tahiyat, ada macam-macam. Nah itu terus akhirnya menguat teori min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Nah itu terus kita harus bermadzhab, karena tanpa madzhab itu kita akan menjadi tekstualis. Kan bahaya kan misalnya kamu sholat, wong di Quran hanya warka'u ma'arrokiin, berarti rukuk tok. Ya kan jadi aliran sesat apa? Sudah kere sesat kan malah bingung gitu. Ya jadi itu apa bentuk penghormatan kita pada madzhab Syafi'i. Jadi memang kenapa kita kan kadang-kadang orang-orang sebagian orang itu berpikir Islam ya Islami Rasulullah, ngapain sih bermadzhab? Itu memang orang nggak pernah ngaji. Bermadzhab itu kebutuhan logis ya, bermadzhab itu kebutuhan logis. Kayak bernegara pun butuh penafsiran. Demokrasi terpimpin apa demokrasi liberal, apa sistem republik, apa kerajaan. Kan nggak mungkin kita bernegara kemudian tanpa apa madzhab. Kita harus mengikuti salah satu madzhab dari cara bernegara. Kebetulan kita republik misalnya, tidak monarki. Ya sama memaknai teks-teks dalam Quran kita butuh apa? Madzhab. Kalau tidak ya tadi terjebak dalam tekstualis atau kejumudan macam-macam. Ya ngoten iki sebagai penghormatan kula teng Basal, teng buyut-buyut kula ngantos Mbah Mutamakin teng Kajen niku nggih mbah-mbah kula buyut-buyut kula. Dadi rasa GR Pak Haris, Gus Pak nak ambek aku gelem ora sesat iku GR. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pak Haris ini, nggak ada jasanya sama sekali, intinya itu tidak ada. Tapi justru itu ikhlas. Kalau orang nggak merasa berjasa itu namanya ikhlas, malah bagus ini. Oke, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes, dokumentasi enggak cukup toh? Enak loh? Nah, ya alhamdulillah. Sauni-unimu. Jadi agama itu tadi, pokoknya jangan golino merubah kesestatusan. Makanya itu hebatnya ahli sunnah nopo wal jamaah. Setiap ada hadis la imana liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna, tapi dia tetap mukmin, cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling enggak orang Indonesia? Lalu kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia, meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Tadi summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalan, enggak keren ta Mas. Jas napa? Jas. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun wae wong. Gak tau mikir ono to kan? Iya, soalnya aku lah ya yakin Lailatul Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya melok goblok Kang. Kula nek anggar malam 21 ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah nggih derek mawon. Oh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi wis rasa mbok imani biasa wae. Mari fitnah, mari wah. Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya.
Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Mbok yo ngaji dora khatam kecangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja. Makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat sing bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Maksudnya, karena kulalailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran. Dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngelawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Ngono kok ra iso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol ya hakiki. Dong ya? Alhamdulillah. Ayo kok do pinter aku yo. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak gloyor ora jelas. Wah, halus pokoke goblokku barokah.